Malam ini kita akan bercerita tentang cerita sebuah pendakian gunung di salah satu gunung di Jawa Timur. Nama gunung ini kita kenal dengan Gunung Penanggungan dengan ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut. Nah, zaman dulu kala gunung ini dikenal dengan puncaknya itu dikenal dengan puncak Pawitra, artinya kabut, karena setiap kali berada di puncak Gunung Penanggungan ini selalu berkabut. Dan sampai sekarang seringkali ketika kita mendaki ke Gunung Penanggungan ini selalu berkabut, dan kabut itu bisa dilihat dari arah bawah, dari arah kota itu kita melihat Gunung Penanggungan di siang hari kadang diselimuti kabut. Itu kenapa dinamakan puncaknya dinamakan puncak Pawitra. Nah, cerita tentang Gunung Penanggungan ini, kita lihat karakter gunungnya itu memang sangat mirip sekali dengan Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Ada yang juga menyebutkan kalau Gunung Penanggungan ini adalah miniaturnya Gunung Semeru. Hanya dilihat dari segi bentuknya aja, tapi untuk dari sisi pendakian atau kontur jalurnya sangat berbeda sekali dengan Gunung Semeru. Kita tahu kalau kita mau ke Gunung Penanggungan ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Yang pertama ada jalur dari via Tamiajeng, ada juga dari Jolotundo. Jolotundo itu sebuah pertitaan pemandian zaman dulu, zaman-zaman kerajaan. Ada juga bisa kita melalui Kedung Udi atau juga dari Kuncoro Wesi atau juga dari Gajah Mungkur juga bisa lewat situ. Nah, Gunung Penanggungan sendiri, Pawitra sendiri ini ceritanya ketika kita membahas tentang mitologi Jawa, ini pernah dibahas juga dalam beberapa babat atau buku-buku kuno zaman masa lalu itu pernah diceritakan bahwa Gunung Penanggungan ini sebenarnya adalah Gunung Mahameru yang ada di daerah India situ, kemudian dipindahkan ke tanah Jawa karena pada saat itu tanah Jawa bergoncang dan butuh paku yang ditancapkan. Nah, diambillah puncaknya dari puncak Mahameru yang ada di India itu, kemudian dibawa menuju ke Pulau Jawa, dan reruntuhannya atau kalau kata orang Jawa itu jogrokannya itu menjadi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa seperti Gunung Lawu, Gunung Wilis, menjadi Gunung Kelut, Gunung Kawi, Arjuna, Welirang, bahkan Semeru. Dan puncaknya inilah yang sekarang jadi Gunung Penanggungan itu. Nah, jadi sebenarnya Gunung Penanggungan ini pada sekitar abad 10 sudah dikenal oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Apalagi di area-area Gunung Penanggungan ini ada salah satu pertitaan atau pemandian raja-raja Jawa pada waktu itu yang bernama Pemandian Jolotundo. Itu dibangun atau dibuat sekitar tahun 970-an Masehi oleh Raja Airlangga. Nah, di kisah pendakian Gunung Penanggungan ini, kisah ini dikirim oleh sahabat kembara yang bernama Rizal. Rizal ini domisilinya di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Awalnya Rizal itu melihat WA atau status WA-nya Agung, temannya, yang dia akan berencana mau mendaki ke Gunung Penanggungan waktu itu. Nah, saat Rizal ngelihat status Agung, akhirnya si Rizal ini bilang, "Gung, aku pengen ikutan gabung dong ke Gunung Penanggungan," gitu. Oke lah, akhirnya si Agung ini juga ngajak temen. Jadi berkumpul aja jadi 4 orang, Rizal, Agung, Ari, dan Widodo pada waktu itu. Jadi 4 orang yang akan mendaki. Mereka awalnya janjian jam 1 siang untuk kumpul di rumah Rizal, tapi ternyata Agung dan teman-teman ini baru bisa datang jam 7 malam. Mereka baru bisa kumpul jam 7 malam dengan alasan karena ban motor Agung ini sempat bocor tadinya dan sempat kembali ke rumah untuk ganti motor. Nah, sesampainya di rumah Rizal jam 7 malam itu mereka sempat makan-makan sebentar, terus langsung berangkat ke Mojokerto. Mereka berangkat sekitar jam 9 malam, sesampainya di pos perizinan di daerah Tamiajeng itu sekitar jam 1 pagi.
Nah, mereka akhirnya mendaftar SIMAKSI dan lain-lain. Nah, pada saat mendaftar itu ada sempat teguran dari pihak pos perizinan itu, karena beberapa teman Rizal ini ada yang memakai sandal. Ditegur oleh pihak pos perizinan yang menjaga pos itu bahwa sebenarnya tidak boleh melakukan pendakian dengan hanya pakai sandal biasa, harus pakai sepatu gitu. Nah, dari situ mereka menyadari kesalahannya, akhirnya pihak pos perizinan tetap mengizinkan untuk mereka naik, hanya pihak yang menjaga pos ini mengasih peringatan bahwa jangan lagi mengulangi pendakian dengan tidak pakai sepatu gitu. Akhirnya karena mungkin beberapa teman-teman ini baru mendaki, akhirnya mereka nggak mengetahui tentang info-info semacam itu. Nah, akhirnya sekitar jam 2.30 itu, sekitar jam 2:30 pagi itu mereka mulai berangkat. Jadi dari Desa Tamiajeng, kita tahu Desa Tamiajeng itu di atas ketinggian 680 meter di atas permukaan laut. Berangkatlah mereka berempat itu. Nah, dari pos perizinan menuju ke pos 2 itu jalanan masih berbatu, yang jalannya masih enak karena di situ memang belum ada tanjakan sama sekali, dan suasana pada waktu itu sepi dan sunyi dan tidak ada pendaki selain 4 orang ini. Jadi mereka hanya berjalan 4 orang, hanya suara-suara hewan-hewan malam yang menemani. Jadi mereka selama perjalanan menuju ke pos 2 itu tidak saling bicara sama sekali, hanya ditemani suasana yang sunyi, senyap, dan suara hewan malam pada waktu itu. Nah, dari antara pos 1 ke pos 2 itu, dalam perjalanan itu, pada saat mereka yang tidak saling bicara, tiba-tiba Agung itu bilang, si Agung temannya Rizal ini bilang kalau nggak capek gitu loh. Wah, kalau gini aja aku nggak capek lah kalau jalan kayak gini. Memang kita tahu kalau antara pos 1 dan pos 2 itu jalan di penanggungan, terutama yang via Tamiajeng itu memang belum menanjak dan jalannya datar-datar aja gitu loh. Tapi pada saat itu si Agung sempat bilang kalau kayak gini aja ya aku bisa, padahal notabene Agung ini baru pertama kali mendaki. Nah, dia sudah bilang seperti itu, dan Rizal ketika dengar Agung ngomong seperti itu, Rizal sempat diam dan mau menegur sebenarnya, mau menegur Agung supaya agar jangan ngomong yang sesumbar gitu loh. Tapi belum sempat ngomong, akhirnya tetap jalan lagi. Si Agung itu setelah ngomong seperti itu didiamkan oleh si Rizal, karena Rizal posisi yang ada di depan sendirian. Lah, begitu mau nyampe di pos 2, jadi di jalur Tamiajeng itu, di pos 2 itu memang ada warung di situ. Ada warung yang ketika jam-jam segitu memang sudah tutup biasanya. Tapi pada waktu itu Rizal yang posisi ada di depan itu seperti melihat orang duduk di depan warung. Dia ini tubuhnya besar dan hitam, dia sambil megang rokok gitu di depan warung. Awalnya Rizal berpikir ini orang biasa, dan Rizal berpikir wah cocok ini bisa ngopi sebentar gitu loh, karena pada waktu itu sudah dini hari kan. Dia berencana mau ngajak teman-temannya untuk berhenti sebentar karena melihat ada orang duduk di depan warung. Begitu semakin dekat, ternyata sosok hitam ini semakin besar gitu. Dan pada saat itulah Rizal ini sadar bahwa ini bukan manusia. Jadi sosoknya tinggi besar sambil duduk di depan warung itu, bulu-bulunya lebat gitu kan. Nah, pada saat itu Rizal coba berusaha menghentikan rombongan. Coba berhenti sebentar gitu. Kenapa Zal? Enggak apa-apa, sebentar ya. Nah, begitu saat Rizal menghentikan rombongan ini, tiba-tiba sosok hitam besar ini seperti berdiri dan menghilang di tengah hutan. Nah, pada saat itulah Rizal ini sempat ngajak rombongannya jalan lagi, yuk jalan lagi. Nah, saat itulah mereka berhenti di warung, dan sebenarnya rencananya mau ngopi, tapi karena warungnya tutup, mereka istirahat sebentar di situ untuk beberapa saat. Jadi di pos 2 mereka istirahat sebentar, dan
ada beberapa suara-suara makhluk-makhluk malam yang seperti serangga dan lain-lain, tapi suaranya itu seperti membesar, semakin membesar, krik gitu. Nah, tapi beberapa orang-orang ini membiarkan suara-suara itu gitu loh. Ada salah satu teman Rizal ini yang coba tanya ke Rizal, Zal, kamu ngelihat nggak tadi ada orang duduk di depan warung gitu. Nah, saat temennya ini bilang gitu, Rizal ini kaget, loh ternyata ada juga yang lihat temennya gitu kan. Nah, karena Rizal tahu persis bahwa dia melihat sosok hitam besar di depan warung, akhirnya Rizal bilang ke temennya, udah nggak usah dibahas dulu lah, ntar aja waktu kita sudah pulang dari sini kita bahas, karena kita posisinya masih pendakian gitu loh. Memang dalam hati kecil Rizal itu bilang, ya aku lihat memang sosok besar itu, cuman nggak usah diomongin di sini gitu loh. Nah, pada saat mereka lagi ngomongin sosok hitam besar itu, tiba-tiba salah satu temennya ini seperti ditetesin air dari atas gitu loh. Padahal mereka ini duduk di kayak pos gitu yang tertutup semua dan ada atapnya, tapi tiba-tiba salah satu teman Rizal ini seperti ketetesan sesuatu, tas gitu, tas. Dan pada saat dia membelai rambutnya gini dan lihat ke atas, itu nggak ada sama sekali bekas air, apalagi hari itu juga tidak hujan. Dan anehnya, cairan yang dipegang itu seperti kental, bukan seperti air biasa. Nah, pada saat itu, temannya Rizal ini yang namanya Ari ini seperti ngelihat ke Rizal, kayak mau nanya sesuatu, ini apa gitu kan. Terus Rizal bilang, udah enggak apa-apa, nggak usah diribetkan, udah mungkin tetesan apa air atau apa. Tapi mereka nggak berani bahas lagi pada saat itu. Belum juga selesai, pas si Ari ini membelai rambutnya karena ketetesan sesuatu, tiba-tiba ada lemparan batu keras itu dari belakang, buak gitu. Nah, mereka berempat ini kaget kan, loh siapa yang melempar gitu loh. Nah, pada saat itu Rizal memutuskan, udah yuk jalan lagi yuk, suasananya nggak enak di sini gitu. Ya yuk jalan-jalan. Nah, mereka akhirnya jalan lagi. Jalan karena trek mulai menanjak dari pos 2 menuju ke pos selanjutnya, itu jalannya mulai menanjak. Disitulah Agung yang tadinya dia bilang kuat kalau jalannya kayak gini aja, aku santai. Tiba-tiba Agung ini mengalami nafas yang kelelahan gitu loh, seperti orang yang ngos-ngosan, kayak nggak kuat untuk jalan lagi gitu loh. Akhirnya Rizal bilang, kita berhenti dulu teman-teman, karena Agung nafasnya ngos-ngosan. Tapi Agung tetap bilang, udah nggak apa-apa yuk, jalan lagi terus, lanjut gitu. Tapi kelihatan sekali kalau Agung ini ngos-ngosan. Nah, sebenarnya antara pos 2 menuju ke pos 3 ini sebenarnya jaraknya dekat, tapi memang terasa lama karena perjalanan atau jalurnya ini full track, jadi full naik gitu loh. Nah, pada saat mereka berjalan sambil ngos-ngosan itu, Rizal yang ada di depan ini seperti dengar suara anak ayam dari kejauhan. Nah, pada saat berjalan pelan-pelan, coba didengarkan dengan seksama, ini suara apa? Kayak suara anak ayam, tapi kenapa kok ada anak ayam di jam-jam segini gitu kan. Sambil jalan lagi, dilihatnya ke belakang teman-temannya itu, dilihat Agung itu masih ngos-ngosan jalan kan, di antara kegelapan yang hutan kanan kiri itu. Saat mereka jalan lagi, Rizal sekali lagi dengar seperti suara anak ayam. Yang suara anak ayam itu ketika semakin mendekat, itu seperti suara perempuan yang lagi ketawa. Tapi ketika menjauh, itu suaranya seperti anak ayam. Tiba-tiba suara ini berpindah ke arah kiri. Semakin mendekat seperti suara perempuan yang lagi ketawa. Gitu. Nah, pada saat itu Rizal menoleh ke arah teman-temannya, dan teman-temannya itu seperti juga kaget. Jadi seolah teman-temannya ini juga dengar suara perempuan ketawa itu tadi. Dan suara itu semakin lama itu semakin seperti membesar, menjauh dari arah kanan, tiba-tiba pindah ke arah kiri, membesar lagi, semakin dekat, semakin jauh gitu. Gitu terus sampai selama perjalanan dia berjalan itu. Nah, pada saat itu Rizal ini berinisiatif untuk menyalakan senter, berhenti sebentar untuk memastikan ini apa sebenarnya.
binatang apa atau hewan apa, atau benar-benar memang ada suara perempuan di situ, karena suaranya jelas sekali. Begitu di center ke arah kiri, dilihat hutan yang lebat gitu kan, di center ke arah atas, karena suara ini terus berpindah, suara itu lari ke atas gitu kan. Begitu di center ke arah atas itu tiba-tiba ada suara benda yang terjatuh keras, buk gitu, jatuh ke bawah. Dan pada saat bersamaan ketika Rizal menyenterkan arah senternya ke arah itu, tiba-tiba dia melihat pocong yang tergeletak ke bawah sambil memandang ke arah mereka gitu. Tadi matanya merah, yang wajahnya busuk itu terlihat jelas itu bahwa itu pocong yang baru aja jatuh gitu. Pada saat itu mereka terus melanjutkan perjalanan. Ayo lanjut. Jadi agak tergopoh-gopoh, apalagi Agung di belakang ini juga nafasnya ngos-ngosan kan. Mereka jalan cepat gitu sambil sesekali mereka nyenter ke belakang, dan suara yang cewek ini semakin keras gitu loh. Jadi sampai ke atas-atas seperti terbang gitu. Terbang gitu. Mereka sambil jalan terus dan tanpa melihat ke belakang, mereka terus jalan sambil mengarahkan senternya ke depan. Takutnya si suara cewek ini tiba-tiba berwujud seperti cewek persis di depannya, itu cewek berambut panjang berdiri di pojokan sambil ketawa, terus seperti terbang menghilang ke arah hutan gitu. Ketika mereka melihat cewek itu terbang ke arah hutan, mereka lanjutkan jalan lagi, dan Rizal ini jelas banget melihat di arah sebelah kiri ini ada sosok hitam yang seperti jalan mengikuti mereka gitu kan. Jadi sosok hitam jalan mengikuti rombongan mereka, dan di sebelah kanan itu cewek dengan pakai baju putih tadi itu seperti terbang juga dari arah kanan. Dan ditambah lagi suara ayam yang mirip suara perempuan ketawa itu seperti dari arah kanan dan kiri itu seperti ketawa terus. Pada saat itu Rizal ini sadar, loh teman-teman ini gimana? Begitu noleh ternyata Agung yang tadi sudah semula ngos-ngosan, udah bilang nggak kuat. Dia ini ngelihat Agung itu sandar di pohon yang tumbang di situ sambil bilang, aku nggak kuat, aku capek gitu. Nah, sedangkan pada situasi itu suara-suara ini masih terus bersuara. Dan Rizal itu ngelihat persis sosok hitam ini masih nunggu di situ gitu loh. Tapi dia sadar bahwa dia sebagai pemimpin, dia sebagai yang ambil jalan di depan, dia memperhatikan temannya si Agung yang sudah ngos-ngosan dan udah sandar di pohon itu tadi, pohon yang tumbang. Nah, pada saat nunggu, jadi teman-teman nunggu dengan kondisi yang tegang. Sambil nunggu di satu sisi ini kasihan sama temennya Agung yang jalannya ngos-ngosan, dia minta istirahat, tapi di satu sisi lain suara-suara ini masih juga terdengar gitu. Nah, pada saat nunggu Agung di tengah hutan itu yang bersandar di pohon yang jatuh itu, jadi Rizal ini seperti mendengar suara cewek ini semakin mendekat. Jadi seperti dibisikin dari arah telinganya itu suara yang itu jelas banget dari arah telinganya Rizal. Dan Rizal itu semakin tegang. Gung, ayo Gung, kuat-kuatin Gung, kita jalan lagi Gung. Nah, pada saat itu Agung paham maksudnya Rizal, mereka ini semakin diteror gitu. Akhirnya jalan dengan nafas yang tersengal-sengal gitu, mereka memaksakan jalan. Apalagi menuju ke pos 3 ini jalannya semakin ada tanjakan-tanjakan. Nah, pada saat jalan ini semakin suara-suara ini semakin seperti meneror. Sekitar jam 4 pagi mereka sampai di pos 3. Pos 3 di situ ada shelter kecil. Mereka istirahat di situ sebentar sebelum akan melanjutkan ke pos 4. Jadi pada saat mereka berhenti sebentar, mereka sadar ini sudah jam 4 dan sebentar lagi subuh. Harapannya mudah-mudahan pas subuh ini nggak ada gangguan-gangguan seperti ini gitu loh. Nah, mereka berempat ini di antara posisi yang capek dan juga ketakutan jadi satu. Akhirnya mereka jalan lagi menuju ke pos 4. Nah, menuju ke pos 4 ini diperlukan tenaga yang ekstra karena jalannya sangat menanjak.
Apalagi kalau situasi hujan itu jalannya sangat licin sekali di daerah situ. Nah, begitu mereka jalan pelan-pelan gitu, dia sesekali Rizal ini noleh ke belakang untuk ngecek kondisi Agung, apakah masih kelelahan. Ternyata dilihatnya Agung sesekali berhenti gitu, sambil ketika di komando jalan lagi, sesekali berhenti gitu, karena jalannya begitu menanjak kan menuju ke pos 4 itu. Mereka tetap jalan, terus jalan sambil ketika ada gangguan ini sudah seperti pasrah, kalau udahlah, kalau mau ganggu terserah, karena mereka sudah ngerasa capek banget dengan situasi semacam itu. Pada saat terus berjalan itu tenaga mereka mulai habis, dan terlihat sekali seringkali mereka ini jalan berhenti, jalan sebentar berhenti. Nah, antara perjalanan itu mereka ini bau melati yang begitu menyengat sekali, melati itu, bau melati semua itu. Tapi salah satu dari mereka pun nggak berani bilang kalau mereka itu bau melati. Tapi Rizal itu ngelihat lagi-lagi Agung itu ngerasa sesak, pusing, terus seperti mual gitu. Aku mual, Sal, aku bau melati yang pekat gitu, sampai jadi sesekali itu Agung itu sampai pingin muntah gitu, jadi mereka sempat berhenti sesekali untuk mijetin si Agung, terus dikasih minyak kayu putih dan segala macam supaya pusingnya nggak hilang gitu. Nah, tiba-tiba pas posisi Agung itu setelah dikasih minyak kayu putih, tiba-tiba itu Agung itu tiba-tiba berubah menjadi yang lebih semangat gitu loh. Yang awalnya dia ngerasa pusing, lemas, wajahnya pucat, tiba-tiba dia berubah, ayo jalan yuk. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Agung ini ambil yang paling depan gitu, aku di depan. Nah, teman-teman 3 orang ini juga kaget. Agung ini tadi yang tiba-tiba dari pos 2 yang kelelahan, terus sesekali sandar di pohon tumbang, barusan aja dia bilang mual, terus bau melati, tiba-tiba saat itu juga dia semangat dan jalan paling depan gitu loh. Jadi teman-teman cuma ngeliatin dan ya udah ngikutin Agung aja. Mereka jalan di belakang Agung. Sampailah mereka di seperti percabangan gitu. Seperti percabangan. Terus Widodo ini karena seringkali naik ke Gunung Penanggungan, jadi dia tahu ambil kanan, Gung. Tapi entah kenapa Agung pada waktu itu dia itu memutuskan untuk ngambil kiri. Dia sambil nuding ke arah kiri, terus belok ke arah kiri, dan Widodo bilang, jangan belok situ. Jadi Agung ini seperti orang linglung yang tiba-tiba ambil jalan ke kiri, dan sebenarnya itu adalah jurang. Dan untungnya reaksi cepat dari Rizal itu memegang pundak Agung. Gong, istighfar Gong. Agung ini tiba-tiba kayak orang linglung. Astagfirullahaladzim. Kenapa Agung? Kamu kenapa ngambil arah jalur itu jalur ke arah jurang, Gong. Istighfar. Nah, pada saat Rizal ngomong istighfar ini, adzan subuh berkumandang dari arah-arah kota ini, terdengar suara adzan subuh. Mereka berhenti sebentar untuk istirahat, dan lamanya mereka beristirahat itu sampai jam 5:30 pagi. Mereka baru nyampe di pos 4. Ketika sampai di pos 4, mereka istirahat sebentar. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa Agung ini lagi-lagi ada perubahan dalam dirinya, yang tiba-tiba dia itu minta muncak langsung gitu. Ayo kita muncak aja. Nah, karena Rizal ini ngerasa dia yang memimpin pendakian, dia menjadi ketua regu, dia ngerasa kenapa kok Agung ini tiba-tiba mau mengambil alih gitu. Tiba-tiba dia yang ambil keputusan untuk minta muncak, padahal salah satu temennya Widodo itu lagi kelelahan. Nah, dari awal ketika mendaki ke bawah, dari bawah menuju ke pos 4 sampai pos 4 ini, Widodo ini seringkali memberikan kesempatan untuk teman-teman. Ketika teman-teman capek, dia ngasih kesempatan. Begitupun juga Rizal. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saat Widodo ngerasa capek dan pengen istirahat, Agung ini tiba-tiba minta muncak. Ayo kita muncak aja gitu. Nah, dari sinilah konflik mereka berawal. Agak ada sedikit gesekan di antara mereka. Akhirnya Agung dan Ari ini mereka berangkat lebih dulu untuk menuju puncak. Tapi Rizal di situ menunggu Widodo yang memang
pingin istirahat sebentar gitu. Nah, 15 menit sampai 20 menit kemudian barulah si Rizal dan Widodo ini menyusul Agung dan Ari. Nah, akhirnya mereka bertemu di antara jalur yang menuju Puncak Bayangan. Jadi sebelum menuju ke Puncak Penanggungan ini ada yang namanya Puncak Bayangan. Itu biasanya untuk teman-teman mendirikan tenda, cukup untuk banyak tenda didirikan di situ. Dari situ memang pemandangannya sudah bagus, tapi memang belum sampai puncak. Nah, ketika sampai di Puncak Bayangan, mereka berhenti sebentar untuk istirahat. Ketika nggak lama istirahat di Puncak Bayangan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke atas. Nah, lagi-lagi mereka juga ada sedikit gesekan di antara 4 orang ini. Ketika itu Widodo memutuskan untuk naik lebih dulu dan 3 orang ini belakangan. Tapi hanya berselang sekitar 10 menit kemudian bertiga ini nyusul Widodo. Dan entah kenapa pada saat itu 3 orang ini mendengar di atas itu Widodo itu seperti ngobrol sama orang tapi nggak jelas pembicaraannya seperti apa, seperti bisik-bisik, tapi jelas sekali kalau Widodo ini lagi ngobrol sama orang. Pada saat itulah si Rizal ini seperti memanggil, Mas Widodo. Nah, dari arah atas itu Widodo seperti menjawab panggilan dari Rizal, woi, seperti itu. Tapi herannya ketika ada suara woi, itu ada suara lagi yang mirip dengan Widodo, woi, gitu, seperti gitu. Cuman bukan menggaung, tapi benar jelas seperti ada suara orang lagi selain Widodo gitu loh. Dan ketika 3 orang ini berangkat naik, saat bertemu Widodo di atas itu Rizal tanya, Mas Wid, sampai tadi di sini sama siapa? Loh, aku sendirian kok, nggak ada orang. Memang di atas itu nggak ada orang. Sampainya di puncak itu memang nggak ada orang kecuali mereka berempat. Tapi herannya 3 orang ini seperti mendengar kalau Widodo ini sedang berbincang-bincang sama orang gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, udah nggak usah terlalu diributkan. Sampainya di puncak, mereka berencana mendirikan tenda di situ untuk bermalam di Puncak Penanggungan. Dari Puncak Penanggungan ini memang kita bisa melihat Gunung Arjuno, Gunung Welirang, bahkan Gunung Kawi, Gunung Butak, dan kalau cuaca lagi bagus kita juga bisa melihat Gunung Semeru di puncak itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di puncak, dan di Penanggungan itu memang ada kawah mati, kawah yang sudah mati dan sudah ditumbuhi rumput-rumput ilalang yang menyerupai lapangan di situ, dan pemandangannya sangat bagus sekali. Ketika malam itu bisa terlihat lampu-lampu di perkotaan di sekitar situ. Akhirnya setelah mereka bermalam di puncak itu, aktivitasnya seperti biasa, masak dan lain-lain. Nah, setelah mereka bermalam, akhirnya mereka memutuskan untuk turun, dan lagi-lagi mereka turun ini saling berpencar dan tidak bareng-bareng lagi 4 orang itu. Ada yang jalan duluan, ada yang istirahat. Jadi lagi-lagi mereka tidak kompak seperti di awal-awal saat mereka naik. Jadi pada saat mereka turun, seringkali mereka berpisah satu sama lain, dan kembali mereka bertemu di pos perizinan. Dan di pos perizinan ini mereka kembali bercerita bahwa mereka menyadari bahwa seringkali selama perjalanan pendakian ke Gunung Penanggungan ini seringkali mereka tidak kompak. Seringkali ada yang masih mendahulukan egonya, ada juga yang kepinginnya menang sendiri, dan mereka menyadari itu. Terutama gangguan-gangguan yang mereka alami itu juga akibat dari perbuatan mereka sendiri. Seperti ada beberapa sebenarnya yang dalam hatinya itu seperti menantang makhluk gaib yang ada di situ, atau sesekali mungkin bisa dilihat dari salah satu teman yang sesumbar kalau jalannya enteng seperti ini, ternyata diberi jalan yang lebih menanjak sudah terengah-engah nafasnya gitu loh. Ada lagi cerita mereka mulai membuka satu sama lain bahwa ketika di pos 2 itu ternyata ketika si Ari itu ketetesan air yang kental itu sebenarnya itu adalah darah yang masih segar gitu loh.
dan Ari nggak berani bilang ke teman-temannya kalau bahwa itu adalah darah segar. Dan ketika ada suara dilempar benda keras yang seperti batu besar itu, ada salah satu teman itu yang seperti melihat orang dengan ukuran yang besar itu seperti ngangkat sesuatu dan ngelempar ke arah mereka gitu. Dan ketika itulah terjadi benturan keras, duak, seperti itu. Dan ada juga yang mengaku ketika perjalanan itu, sebelum mereka ditampaki oleh sosok pocong itu, sebenarnya mereka sudah ngelihat, salah satu teman dari mereka ini melihat sosok pocong ini yang sebenarnya itu sudah dilihat itu seperti dari kejauhan itu pocongnya seperti ini, goyang-goyang seperti itu. Tapi karena mereka cuek dan akhirnya terjadilah itu tadi, pocong yang jatuh dan memandang ke arah mereka itu. Dan begitu banyak kejadian yang mereka alami dan baru mereka ceritakan ketika sesampainya kembali turun di pos perizinan itu. Nah, apa yang bisa kita dapat kesimpulan dari cerita ini adalah ketika mendaki ke gunung manapun itu memang perlunya sekali sebuah persiapan peralatan dan lain-lain, ini begitu sangat diperlukan. Seringkali kita melihat ada pendaki yang masih memakai memakai sandal dan tidak memakai sepatu. Ini yang perlu disadari oleh para pendaki bahwa keselamatan itu adalah yang pertama, dan memakai sepatu itu sangat penting sekali pada saat pendakian untuk melindungi kaki kita dari kecelakaan-kecelakaan kecil. Dan kita tahu bahwa di Penanggungan ini ada sebuah jalur kuno yang bisa dilihat dengan drone itu, ada jalur kuno yang melingkar di Gunung Penanggungan, dan konon katanya jalur yang melingkar ini dulunya bisa dilewati kereta kuda untuk menuju ke puncaknya. Itu digunakan oleh zaman-zaman kerajaan masa lalu. Dan kita tahu di Penanggungan itu tidak ada air, jadi perlunya persiapan air ketika mendaki ke Gunung Penanggungan. Dan pesan untuk para pendaki lainnya, untuk pesan juga sebagai kami juga yang sebagai seorang penggiat alam, bahwa pendakian itu butuh tim yang sangat solid dan kompak, dan butuh persiapan-persiapan yang matang supaya ketika kita mendaki itu kita lebih meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua.